Tentu berbagai seri di atas memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Sebagai keluaran terbaru tentu iPhone seri 14 ini juga akan dilengkapi dengan berbagai keunggulan. Untuk itu sudah banyak yang mengincar produk ini mengingat Apple selalu merilis iPhone setiap tahunnya. iPhone 14 Pro menyajikan banyak yang baru mulai dari chipset, kamera hingga fitur unik Dynamic Island-nya. Ini adalah handphone saya sarankan untuk dibeli jika kamu ingin mencicipi seri iPhone 14. Dibanderol dengan harga yang terbilang mahal dari smartphone lainnya, iPhone tentu juga dibekali dengan berbagai keunggulan. Walau tentu keunggulan tersebut tidak menjamin kesempurnaan suatu produk, pasti tetap terdapat beberapa celah atau kekurangan di dalamnya. Selain memiliki performa yang kencang, iPhone 14 Pro juga memiliki daya tahan baterai yang cukup lama. Kamu bisa seharian menggunakan handphone ini dan masih menyisakan baterai sekitar 10-20% di akhir hari. Menggunakan handphone ini untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, email, berjejaring sosial hingga mengedit dokumen bisa mendapatkan screen time hingga 6 jam 45 menit dari baterai 100% ke 10%. iPhone 14 Pro masih mengusung desain yang mirip dengan generasi sebelumnya, di mana bagian sisinya terlihat datar dan bagian belakangnya memiliki kamera boba yang menonjol. Desain sisi datar yang diusung oleh iPhone 14 Pro enak dipandang tapi kurang nyaman digenggam, seringkali telapak tangan terasa agak tertusuk-tusuk. Material yang digunakan oleh iPhone 14 Pro terasa mewah dengan frame aluminium dan kaca di bagian belakang yang tidak licin, ukurannya pun terasa pas di tangan, ini tidak kekecilan namun juga tidak kebesaran. Di bagian sisi iPhone 14 Pro terdapat komponen standar iPhone seperti slot lightning, lubang speaker, pengatur volume, tombol daya dan saklar hening. Mungkin kamu khawatir jika iPhone 14 Pro hanya mendukung eSIM, tapi tenang saja di Indonesia masih disediakan slot untuk satu kartu SIM. Varian warna yang tampaknya menjadi pilihan tahun ini adalah ungu tua yang saya gunakan untuk ulasan ini. Ungunya terlihat menarik dan bisa terlihat beda-beda kepekatan warna ungunya tergantung cahaya. Di sektor layar iPhone 14 Pro menggunakan panel Super Retina XDR berukuran 6,1 inci dengan resolusi 2556 x 1117 piksel dan kecerahan maksimal 2000 nits. Teknologi ProMotion atau sederhananya mendukung refresh rate 120 Hz juga kembali hadir. Buat yang sudah terbiasa menggunakan handphone besar seperti Galaxy S22 Ultra, layar ringkas di iPhone 14 Pro sebetulnya terasa agak sempit, apalagi ketika digunakan untuk menonton video. Untuk melindungi layar handphone ini, Apple kembali menggunakan teknologi keramik shade. Yang baru di layar iPhone 14 Pro adalah fitur Dynamic Island yang sekilas terlihat seperti lubang kamera yang biasa ditemukan di handphone Android. Uniknya, Apple memanfaatkan area sekitar lubang kamera untuk menampilkan informasi. Misalnya ketika memainkan musik, di kedua sisi lubang kamera akan ditampilkan informasi mini dari musik yang sedang dimainkan. Jika dilihat dari sisi pemanfaatan layar secara optimal, Dynamic Island sebetulnya lebih boros area layar dibanding Pony di iPhone sebelumnya. Soal performa iPhone 14 Pro bisa dibilang mulus, malah bisa dibilang ini adalah handphone dengan performa termulus yang pernah ada. Ditambah lagi dengan refresh rate yang tinggi membuat semua animasi pada layar terlihat lembut. Tanpa refresh rate tinggi saja sudah terlihat mulus berkat sistem operasinya yang optimal, apalagi dengan refresh rate tinggi. Memainkan game sekaliber Genshin Impact pun bisa dimainkan dengan lancar tanpa kendala di setelan grafis tertinggi dan panas yang dihasilkan masih dalam batas wajar. Untuk membuka kunci handphone dengan mudah, iPhone 14 Pro kembali menyediakan fitur Face ID yang menggunakan kamera True Depth. Performa pemindaian wajah terasa sangat cepat dan akurat, ditambah lagi kini Face ID bisa memindai wajah ketika menggunakan masker. iPhone 14 Pro mengusung kamera belakang dengan konfigurasi lensa utama 48 mega, lensa ultrawide 12 mega dan telefoto dengan pembesaran optik 3 kali. Untuk kamera depannya menggunakan lensa 12 megapiksel. Seperti yang diharapkan dari sebuah iPhone baru, hasil jepretannya tampak memukau di berbagai situasi. Selain itu iPhone 14 Pro juga mampu menghasilkan video yang tajam dan stabil.
Lensa ultrawide di iPhone 14 Pro mampu menghasilkan foto dengan bidang pandang luas mencapai 120 derajat. Profil warna yang dihasilkan oleh lensa utama maupun lensa ultrawide ini terlihat konsisten. Namun layaknya lensa ultrawide tentu hasilnya tidak setajam lensa utama. Tidak ada lensa makro khusus di iPhone 14 Pro. Namun begitu handphone ini bisa merekam foto jarak dekat dengan sangat baik.